dengan Kak Olen di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 12 Juli 2020. Adik-adik, apa kabarnya nih? Baik-baik aja kan yang di rumah? Sehat-sehat ya adik-adik? Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita persiapin dulu Alkitabnya, alat tulisnya, dan adik-adik kalau bisa berada di tempat yang nyaman, sama gak berisik ya adik-adik, supaya kita bisa fokus dalam ibadah. Sudah? Yuk, kalau sudah, kita persiapkan diri, kita mau saat teduh. Lipat tangannya, mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke ibadah kita mau doa pembuka, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita membaca Mazmur, kita angkat satu lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 2, Bapa di Sorga Mengasihiku. Aku senang dan
Hai anak-anak taruna sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya saya akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 9, bait pertama sampai baitnya yang ke-10. Marilah kita bermazmur. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laden Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membelah perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, takhta-Nya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 246, Aku Mau Bersyukur. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berbahagia dan bersukacita pada pagi hari ini. Karena sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu juga.
Beri kami semua roh hikmat-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan mampukan kami melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni dosa dan salah kami, dan basuh dengan darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan Yesus Kristus, awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu, pembacaan Alkitab, kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di kitab Korintus 1, ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus 1, ayat 1 sampai dengan 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Ada sukacita di hati kita? Apakah kita bahagia pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini, kakak akan menyampaikan firman tentang 1 Korintus, surat Paulus kepada Korintus, 1 Korintus 1, ayat 1 sampai dengan 9. Pagi ini, kakak ditemani juga oleh Kak Danu, ada Kak Nanda, ada Kak Yesaya. Puji Tuhan. Jadi, firman Tuhan hari ini kakak sudah coba untuk membagi dalam 4 langkah. Judulnya adalah 4 langkah ya yang harus dilakukan agar bisa jadi pribadi teruna yang bersyukur sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik, bersyukur atas status kita sebagai milik Allah yang dikuduskan. Dikuduskan di sini bukan berarti bahwa kita orang-orang kudus. Dikuduskan di sini berarti, ya adik-adik, ya, itu berarti kita dipisahkan dari kebiasaan dunia yang lama kepada kebiasaan dunia yang baru di dalam Tuhan tentunya.
sikap hidup yang senantiasa bisa kita lihat di sini, kakak sudah pampangkan di whiteboard, yang senantiasa mensyukuri karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dari yang tadinya milik dunia yang penuh dengan dosa, yang berakhir dengan kematian kekal bagi roh kita. Dan diubah, ya, di situ diubah jadi hidup kekal bagi roh kita bersama Allah dalam Tuhan Yesus Kristus di surga. Nah, adik-adik, jadi kewajiban kita itu harus meninggalkan, bahkan menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Ya, apa saja, Kak? Ya, jadi misalnya selama ini kita kurang menghormati orang tua, kita sekarang hormati orang tua, taat dan setia, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua. Hormati mereka dan taati mereka, nasihatnya dituruti. Ya. Dan juga jangan suka lagi berbohong, ya, suka beri PHP, atau mungkin juga suka membuli sesama. Atau mungkin, wah, yang rupanya ada yang suka gosip nggak di sini adik-adik? Atau malah kecanduan Facebook, ya, ada Twitter, ada Instagram, dan lain sebagainya. Jadi kakak ingin menyampaikan bukan hanya itu saja, malah mungkin saking kecanduannya lihat fitur-fitur porno, ya, kebiasaan merokok, minuman keras, nah semuanya itu harus ditinggalkan dan ditanggalkan. Amin, adik-adik. Kita bisa lihat, coba baca di Efesus 4 ayat 17 sampai 32, itu dasar atau pijakan dari kakak yang bilang tadi, macam-macam kebiasaan lama, ya. Itu ada di Efesus 4 ayat 17 sampai 32, ya. Jadi Tuhan itu baik, ya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik kalian bisa lihat di Mazmur 107 ayat 1 dan Yohanes 3 ayat 16, karena demikian besar kasih Allah, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2, langkah kedua, senantiasa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Gimana, Kak? Yaitu maksudnya dekat, ya, intim, taat dan setia kepada Tuhan Yesus dalam perilaku keseharian kita, dan punya semboyan, ya, punya moto, ya, tiada hari tanpa doa, tiada hari tanpa baca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, ibadah, terutama ibadah persekutuan teruna setiap hari Minggu. Kita bisa lihat di Ulangan 6 ayat 3, 5, dan 7. Ya. Nanti adik-adik bisa baca di rumah, atau saat ini tentunya pasti di rumah, ya, karena memang ini bukan tatap muka. Ulangan 3, 5, dan 7. Itu dipaparkan di situ bagaimana kita harus mendengarkan firman Tuhan setiap hari, sedang apapun kita. Oke, adik-adik, yang ketiga, apa itu? Jadi orang yang baik dan benar. Orang baik belum tentu benar. Oke, benar atau benar? Tapi orang benar pasti baik. Ya. Dan
Misalnya, Kak, itu orang itu dermawan loh, suka menolong, ya, ramah. Tapi ternyata di balik itu ada pamrihnya, ada maunya, pengen dihargai, pengen dapat imbalan dan lain sebagainya. Dalam firman Tuhan mengatakan, bagi anak-anak Tuhan itu harus memiliki kasih, sehingga tidak lagi seperti orang fasik tadi yang pura-pura baik, pura-pura dermawan supaya dilihat orang, ya. Kasih itu sabar, apalagi murah hati, tidak cemburu, tidak sombong. Ini bukan kakak yang ngomong. Kalian bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 14 sampai 17. Ayat 4 sampai 7. Ya, kakak ulang, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Dimanapun, dalam situasi apapun, anak Tuhan harus konsisten melaksanakannya. Nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kalau hanya dilihat orang aja, ya. Terakhir, langkah keempat, berkarya dan berprestasi. Adik-adik kan sebagai seorang pelajar, sebagai siswa dan siswi, menjadi saksi Kristus dalam bidang pendidikan atau pelajaran, ya, dalam bidang olahraga, kesenian, dan dia siap kapan saja membantu teman-teman yang mengalami kesulitan, bisa dalam hal pelajaran, mungkin bahasa Inggris, matematika, mungkin IPA. Tidak semua temanmu sanggup seperti engkau, seperti Anda, seperti adik-adik, ya. Mungkin adik-adik juara matematika, jangan segan-segan untuk membantu. Misalnya, kita harus jadi juara lomba membaca puisi, ya. Juara lomba matematika, olahraga macam-macam. Ada basket, ada di sini yang suka olahraga basket. Puji Tuhan, ya. Ada yang juara lomba pidato bahasa Inggris, musik, tari, nyanyi, bahkan ranking di kelas dan bahkan di sekolah keseluruhannya. Tapi, nah ini tapinya, tetap rendah hati, ya. Bukan rendah diri loh, ya. Rendah diri itu minder, rendah hati, ya. Jadi kita akan pasti dilihat orang benar-benar sebagai saksi Kristus yang nyata dalam perilaku kesehariannya. Di Amsal 12 ayat 14, intinya menyatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang dapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Dan bahkan Amsal 90 ayat 17 mengatakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Itu artinya bahwa Tuhan pasti akan menaikkan kita, bukan tambah turun di hadapan sesama kita. Kak, misalnya Anda, adik-adik mengatakan atau bertanya, gimana caranya, Kak? Itu rasanya kok susah sekali ya, Kak? Satu caranya, minta tolong, datang kepada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, saya tidak mampu, mampukan saya. Pasti Tuhan tolong. Jadi, keempat langkah tadi itu, kita pasti jadi pribadi teruna yang bersyukur dalam perbuatan yang nyata,
sebagai saksi Kristus, kita telah menabur biji-biji kebenaran. Itu ada dalam Kidung Muda-Mudi, adik-adik pasti tahu kan? Kidung Muda-Mudi 92 yang judulnya kita menaburkan biji kebenaran. Baik 1, 2, dan 3. Coba nanti kalian lihat, baca dan nyanyikan itu, resapi itu ya. Pada pagi, siang, hari, dan petang misalnya di bait pertama, kita tetap menjadi saksi Kristus. Kita menabur biji kebenaran. Di ayat kedua, di bait kedua, tabur dalam terang dan kegelapan, walau bertiup angin kencang. Ya, itu bait kedua. Di bait ketiga, kesedihan, sengsara, pasti Tuhan menghiburkan. Pasti ada hasil, hati pun senang. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, untuk merespon firman yang telah kita dengarkan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 285 dalam Roh Yesus Kristus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Pejamkan mata kita, lipat tangan kita, mari kita naikkan doa syafaat untuk bangsa negara, untuk gereja pelayanan, dan sesama kita yang sakit, yang mengalami kemalangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berbahagia dan bersuka cita telah Kau berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pagi hari ini kami berdoa, menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, segenap Menteri, DPR, di pusat hingga di daerah. Mampukan mereka mengatasi dampak pandemi COVID-19 dalam bidang ekonomi, mengatasi bidang kesehatan, dan dampak-dampak lainnya yang sangat merugikan kehidupan kami. Pulihkan negara kami, Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami, Kau berikan roh hikmat-Mu. Dan Kau berikan roh takut akan Engkau dalam mengelola negara kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk aparat keamanan, berikan kepada mereka juga roh takut akan Engkau. Dan benar-benar mengayomi seluruh masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Biarlah dari hari ke hari Tuhan, gereja-gereja di Indonesia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk bersaksi, untuk menyaksikan nama-Mu yang ajaib ya Tuhan.
dan dijauhkan dari halangan hambatan apapun juga. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, GBIB Belita. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk gembala jemaat kami, untuk ketua PHM kami, Ibu Pendeta Ellen Poli Itamuno, dan segenap jajaran PHM. Komisi-komisi yang ada, pelkat-pelkat yang ada juga, berkati mereka, beri mereka roh hikmat-Mu Tuhan, roh takut akan Engkau dalam memimpin dan mengembalakan jemaat GBIB Belita. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi sesama kami yang karena dampak pandemi COVID-19 ini menjadi berkekurangan dalam segala hal. Pulihkan mereka Tuhan, pulihkan ekonomi mereka, dan bagi teman-teman sesama kami yang sakit, dimanapun juga di rumah sakit, di rumah, jamahlah ya Tuhan, dan sembuhkan mereka Tuhan, karena Kau dokter di atas segala dokter. Khususnya saudara-saudara kami seiman yang terkena ataupun terpapar pandemi COVID-19. Sekali lagi jamahlah mereka Tuhan dan sembuhkan mereka. Doa syafaat ini kami naikkan, kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sama seperti minggu-minggu yang lalu, persembahannya boleh dititipkan ke orang tua untuk diberikan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, yuk sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A, Sekarang Beri Syukur. Hati bulu
Adik teman sekalian, mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan ini juga dapat menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Engkau juga dapat memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada semua orang yang mengelola persembahan ini agar dapat berguna bagi kebesaran nama-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, nah kali ini Kak Danu akan memberikan warta IHMPT yang untuk adik-adik ketahui. Yang pertama bahwa ibadah kita masih berlangsung secara online. Jadi kita berdoa sama-sama agar kiranya situasi dan kondisi ini boleh cepat kita lewati sehingga kita bisa beribadah langsung, bertemu langsung di gereja. Gitu. Nah untuk informasi yang kedua, untuk latihan musik, latihan futsal sampai dengan hari ini masih ditiadakan. Adik-adik akan kita infokan senantiasa terus tiap minggunya. Kira-kira kapan sih mulai latihan kembali? Nah jadi adik-adik tunggu aja informasi berikutnya. Yang ketiga kakak ucapin selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di masa mudanya dan di masa pendidikan adik-adik. Nah kalau adik-adik lihat tadi di awal di pembacaan Mazmur, wah ada siapa tuh ya yang memimpin pembacaan Mazmur? Mungkin ada yang baru lihat. Kalau adik-adik masih penasaran, kita mau undang langsung aja kali ya. Siapa sih tadi yang bacaan Mazmur? Jadi minggu ini kita mau merayakan hari ulang tahun PKB. Nah saat ini Kak Danu sudah bersama dengan Ketua PKB GPIB Pelita. Terima kasih Pak Pani yang sudah mau bersedia mengisi video IHMPT kita minggu ini gitu. Nah Pak Pani mungkin boleh tanya sedikit, boleh kali ya? Boleh. Nah kalau boleh cerita sedikit, boleh dikasih tahu ke adik-adik PT di rumah, PKB itu ulang tahunnya kapan sih Pak Fani? Oke, terima kasih. Hai adik-adik PT. Sebelumnya saya sebagai Ketua PKB GPIB Pelita mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah mengundang saya sebagai Ketua PKB yang hadir di dalam ibadah PT pada saat ini. Saya sebagai Ketua PKB merasa bangga karena dengan keadaan seperti ini tapi masih ada Kakak Layan untuk semangat untuk terima kasih memuji Tuhan atau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pertanyaan yang Kakak Layan tanyakan itu saya akan jawab. Berdirinya atau lahirnya Pelkat PKB GPIB itu lahir pada 11 Juli 1981 sehingga PKB ulang tahun sekarang itu yang ulang tahun ke 39 tahun. Oke, baik. Jadi kalau adik-adik tahu atau ada yang belum tahu, PKB itu adalah kepanjangan dari Persekutuan Kaum Bapak. Nah, jadi nanti jika adik-adik sudah berkeluarga, sudah dewasa, yang bapak-bapak nih, yang laki-laki tentunya nanti setelah dari PT, GP nanti akan masuk ke PKB gitu. Jadi gitu ya Pak Pania. Mungkin ada sedikit terakhir harapan di ulang tahun PKB yang sekarang, terlebih khusus juga untuk GPIB, gereja kita Pelita. Ada yang mau disampaikan ke adik-adik PT? Harapan saya sebagai Ketua PKB GPIB Pelita adalah bukan harapan saya juga sih, harapan kita semua bahwa kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 sehingga kita bisa hidup bebas
hidup normal lagi sehingga kita bisa beribadah dengan normal. Amin. Terima kasih. Baik, oke terakhir nih Pak Pani, ada sedikit persembahan dari Pelkat PT yang mau kita berikan kepada PKB perwakilan aja ya, mungkin nggak semua bisa datang. Nah ini aku nyalain dulu nih. Jadi ini sekalian Pak Pani sebagai ketua PKB make a wish. Sebelum sambil tiup lilin, kasih harapan, aduh panas lagi. Ya, oke. Silakan Pak Pani boleh ditiup lilinnya sambil memberikan harapan untuk PKB di ulang tahun yang ke-39 ya. Sebelum saya meniup lilin ulang tahun PKB yang ke-39 ini, harapan saya sebagai anggota atau pengurus PKB bahwa mari kita hidup tangguh dan luwes karena itu simbolnya dari PKB, dan mari kita sebagai kaum bapa selalu bahagia dan selalu menjaga keluarga kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, silakan ditiup Pak Pani. Oke, terima kasih Pak Pani. Sama-sama. Ini boleh dipegang kuenya, boleh dibawa pulang. Baik, adik-adik, jangan lupa kalau ada papanya di rumah boleh diucapkan selamat ulang tahun Pak, selamat ulang tahun PKB yang ke-39, atau omnya boleh di rumah boleh diucapkan adik-adik ya. Nah, demikian warta PT kita minggu ini. Terima kasih. Jangan lupa adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu stay di rumah. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 277, Firman Tuhan Sudah Kau Dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi sakti setia dan teguh. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat Tuhan, tundukkan kepala, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama kita saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin.
Adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk orang tua dan pengasuh di Pavan Destur yang sudah membantu adik-adik untuk mengikuti ibadah dengan baik. Selamat hari Minggu.